Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wahyuni, absen 1, NIM 96202055 dari kelas 1 PKD 3. Di sini saya akan mempresentasikan motivasi dari kegiatan belajar 12. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen Toto Ismawanto selaku dosen matkul manajemen. Saya akan mempresentasikannya. Yang pertama, A. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian, sharing meaning, sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. Yang B, elemen penting dalam komunikasi. Ada beberapa elemen penting dalam komunikasi, yaitu 1. Komunikasi melibatkan orang-orang sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. Yang kedua, komunikasi melibatkan simbol-simbol yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Yang ketiga, komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian, sharing meaning, sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. Yang C, proses komunikasi. Proses komunikasi meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Mempunyai gagasan, pemikiran, atau kesan. Yang kedua, diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata atau simbol-simbol. Yang ketiga, disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima. Yang keempat, penerima penangkap simbol-simbol. Yang kelima, diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan. Yang keenam, mengirim berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Yang D, komunikasi organisasi. Saluran komunikasi dalam organisasi meliputi 1. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Yang kedua, komunikasi lateral dan horizontal. Komunikasi lateral atau horizontal meliputi hal-hal berikut ini. 1. Komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. 2. Komunikasi yang terjadi antara dan departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialis organisasi. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen ini dan staf. Seperti telah dibahas dalam bagian sebelumnya, bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. Ada 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas komunikasi organisasi, yaitu pertama, saluran komunikasi formal, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, spesialis jabatan, yang keempat, pemilikan informasi.
Pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi yang secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam peranan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama terkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu untuk umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsisten komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Yang kesepuluh, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti. F. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik mampu meningkatkan keharmonisan serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. G. Pendekatan dalam kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat. Pendekatan sifat menganggap pemimpin itu dilahirkan, given, bukan dilatih atau diasah. Kepemimpinan terdiri atas atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin atau sifat personal yang mendekat atau yang membedakan pemimpin pada pengikutnya. 2. Pendekatan keahlian, skill approach. Pendekatan keahlian punya fokus yang sama dengan pendekatan sifat, yaitu individu pemimpin. Definisi pendekatan keahlian adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan kompetensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai seperangkat tujuan. Keahlian menurut pendekatan keahlian dapat dipelajari, dilatih, atau dikembangkan. Keahlian-keahlian ini berbeda sesuai sifat dan kualitas seseorang kepemimpinan. Keahlian administrasi dasar ada 3, yaitu 1. Keahlian teknis. Keahlian ini merupakan pengetahuan mengenai dan kemahiran atas jenis pekerjaan tertulis. Yang kedua, keahlian manusia. Keahlian manusia ini adalah sepengetahuan mengenai dan kemampuannya bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, keahlian konseptual. Keahlian ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep. 3. Pendekatan gaya kepemimpinan atau style. Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada suatu perilaku seseorang pemimpin. Ia berbeda dengan pendekatan sifat yang menekankan pada karakteristik pribadi pemimpin. Juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang menekankan kepada kemampuan administrasi pemimpin. 4. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional adalah pendekatan yang paling dikenal. Pendekatan ini dikembangkan oleh Paul Hersey and Kenneth Hay Blanchard tahun 1969. Premis dari pendekatan ini adalah perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan agar efektif. Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif harus mampu menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. 5. Pendekatan kontingensi atau ketidakpastian. Teori kontingensi adalah dalam kajian kepemimpinan fokus pada interaksi antara variabel-variabel yang terlibat dalam situasi serta pola-pola perilaku kepemimpinan. Teori kontingensi didasarkan atas keyakinan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok bagi aneka situasi. 6. Teori Park Goal.
Teori ini dikembangkan oleh Robert J. House serta Robert J. House dan Gary Dessler. Teori ini mengajukan pendapat bahwa kinerja bawahan dipengaruhi oleh sejauh mana manajer mampu memuaskan harapan-harapan mereka. 7. Teori pertukaran leader member. Teori ini termanifestasi dalam pola hubungan dialik berdasarkan dua pihak antara pemimpin dan pengikut sebagai fokus proses kepemimpinan. Dalam interaksi kepemimpinan pengikut, terdapat 3 fase interaksi, yaitu A. Fase asing. Pada fase ini, interaksi pemimpin bawahan umumnya terbangun lewat aturan formal organisasi atau kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani. Yang B. Fase perkenalan. Fase ini diawali adanya tawaran yang dilakukan pemimpin atau bawahan untuk meningkatkan pertukaran sosial yang sifatnya career-oriented yang bisa saja melibatkan sering terjadinya sumber daya atau informasi. Yang C. Fase persekutuan. Fase ini ditandai dengan pertukaran leader member yang berkualitas tinggi. Pihak-pihak yang masuk ke tahap ini menunjukkan hubungan yang didasarkan pada kesayangan, percayaan, respek, dan rasa kewajiban untuk satu sama lain. 8. Pendekatan transformasional. Pendekatan kepemimpinan transformasional awalnya digagas oleh James McGregor Burns tahun 1978. Ia membedakan dua jenis kepemimpinan, yaitu pemimpinan bercorak transaksional adalah mereka yang memimpin lewat pertukaran sosial, dan pemimpin bercorak transformasional adalah mereka yang merangsang dan menginspirasikan pengikutnya baik untuk mencapai suatu yang tidak biasa dan dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. 9. Pendekatan otentik. Ofolio dan Lutyens mendefinisikan kepemimpinan otentik sebagai proses kepemimpinan yang dihasilkan dari perpaduan antara kapasitas psikologis individu dengan konteks organisasi yang terbangun baik, sehingga mampu menghasilkan perilaku yang kadar kewaspadaannya dan kemampuannya dalam mengendalikan diri, sekaligus mendorong pengembangan diri secara positif. Kepemimpinan otentik memiliki 4 komponen, yaitu 1. Kewaspadaan diri, 2. Perspektif moral yang terinternalisasi, 3. Pengelolaan berimbang, dan keempat, transparansi hubungan. 10. Pendekatan tim. Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain, saling berbagi tujuan bersama, dan saling dicirikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan bersama mereka. Koordinasi tersebut dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Contoh dari sebuah tim adalah tim manajemen proyek, gugus tugas, unit-unit kerja, dan untuk tim pengembangan organisasi. 11. Pendekatan psikodinamik. Pendekatan psikodinamik dalam kepemimpinan dibangun berdasarkan 2 asumsi, yaitu A. Karakteristik personal individu yang sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya sehingga sulit untuk diubah walaupun dengan berbagai cara. Yang B. Individu memiliki sejumlah motif dengan perasaan dan berada di bawah alam sadarnya. Motif dan perasaan ini tidak mereka sadari sebab perilaku individu tidak hanya untuk merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati, melainkan juga residu emosi yang pengaturan sebelumnya telah mengendap sekian lama di alam bawah sadarnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dipahami tentang motivasi kegiatan belajar 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.